Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Libra, untukmu tema kita kali ini adalah jauhi orang-orang ini sebelum kamu sebelum terlambat ataupun sebelum kamu tak berbahagia ya, sebelum dia merenggut apa yang kamu punya ya. Jauhi orang-orang ini. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Libra. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, pesan semesta untukmu, dimana jauhilah orang-orang semacam ini sebelum terlambat. Wow, kita lihat apa yang terjadi. Libra. Oke. Kita lihat di sini Libra, Queen of Wands. Ya. Jauhi orang-orang yang narsistik. Ya, jauhi lingkungan yang hanya merasa saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini. Kamu siapa Libra? Jadi ada orang-orang itu yang merasa meninggikan hati. Ya. Jauhi orang-orang yang apa ya? Yang tidak mengerti akan perasaanmu, hanya mau menang sendiri, hanya yang egois, mementingkan kepentingannya dan merugikan, dan ya entah merugikan atau mengorbankan orang lain. Ada loh yang sikut menyikut di sini. Supaya nama baiknya up, dia mencemarkan nama baik orang lain. Dia salah tapi menjatuhkan orang lain, seolah-olah orang lain yang salah. Ya. Dia iri dengan kamu. Pokoknya harus dia yang lebih cantik, lebih kaya, lebih ganteng, lebih seksi. Pokoknya ada. Dia dan dia. Saya lihat di sini ada beberapa orang-orang yang narsistik ya. Yang harus dilayani, yang harus kamu pedulikan, yang harus kamu, bahkan mungkin kalau mau dibilang ya, kamu harus mengikuti apa yang dia inginkan. Kalau tidak dia marah. Ini ada juga pimpinan yang toksik. Harus kamu ikuti apa yang dia lakukan, walaupun mungkin kondisinya ya ini kita berdagangnya nih sudah dengan cara salah nih, sudah dengan cara menipu nih, ini sudah menipu, ini contoh ya, ada penipuan konsumen nih apa, ataupun penipuan manipulatif dari manipulasi pajak atau apa, tapi tetap harus kamu lakukan ya. Berarti jauh ini sebelum nanti kamu yang nanti ya, kita nggak bicara apa-apa, tapi jangan sampai kamu dipenjara loh, tapi bukan salahmu. Ini ada loh, banyak orang yang dipenjara bukan salah dia. Ya. Tetapi karena dia mengerjakan, mengikuti, akhirnya terjerat dalam, seakan-akan dia juga terlibat. Ini mati hati-hati. Padahal dia cuma disuruh. Kalau kamu sudah tahu bahwa kondisi kamu ini tidak baik dari kata hatimu, ya silahkan jauhi. Kalau tidak ya ke depan akan ada masalah. Entah masalah dari dirimu atau orang lain. Ya saya bilang ya, pihak ekstern ya mungkin kepolisian, ataupun mungkin kalau dibilang ya dirimu sendiri yang merasa tidak nyaman. Ya, jadi sayangi dirimu, cintai dirimu.
dengan kamu terkoneksi dengan orang-orang bijak, dengan terkoneksi dengan orang-orang tulus, bukan manipulatif, ya. Oke, berikutnya the world, ya. Orang-orang yang tidak merasa bersyukur. Jauhi orang-orang yang tidak pernah merasa bersyukur, merasa kurang, merasa mengeluh-mengeluh. Mengeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah, itu hanya menambah. Jadi jangan kamu berteman atau jauh-jauhlah dengan orang-orang yang tukang ngeluh ataupun apapun yang merasa tidak bersyukur. Atau mungkin kamu yang tidak merasa bersyukur. Nah, ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya, jauhi orang-orang yang tidak bersyukur. Jauhi orang-orang yang serakah. Serakah dari jabatan, serakah dari duit, serakah dari apapun, ya. Serakah ini kan tidak mau tersaingi, ya. Ya. Jauhi orang-orang yang tidak pernah merasa bersyukur atau tidak menghargaimu, tidak menghormatimu. Itu tempat tidak baik. Kenapa? Seolah-olah kamu tidak punya arti. Death di sini, ya. Carilah orang-orang yang brilian, jangan cari-cari orang yang mental apa ya kalau dibilang pecundang, ya. Hampir mirip-mirip seperti Queen of Wands. Diulang lagi, pola pikirnya lemah, hanya mau membenarkan kesalahannya, hampir mirip tuh, ya. Ditegur marah, dinasihati marah, kita diam dia marah, kita bicara dia marah, terus kita harus apa? Ya, kita kerja ini salah, kita kerja itu salah, dimarah terus, karena nggak beres. Makanya saya bilang tidak ada kesyukuran, sama the world tadi, hampir mirip, berkaitan. Carilah orang yang berwawasan luas, bukan orang yang minim empati dan minim logika. Akhirnya bikin kamu pusing sendiri. Dan carilah orang itu yang haus ilmu, bukan orang yang sudah pemalas dan membodohkan dan tidak ada kewajuan, ibaratkan membodohkan dirinya karena nggak mau belajar, ya. Dia mau apa yang dia lakukan itu dah semau dewe, nggak mau lihat dari sisi orang lain, ataupun mungkin kalau dibilang bicaranya ceplos-ceplos aja, nggak merasa bahwa si A si B si C ini perasaannya gimana kalau saya bicara seperti gini, ya. Suka-suka omong aja, suka omong, ya, nggak mau ada introspeksi diri, minim empati kan. Jadi jauhkan orang-orang begitu. Ngapain masuk dalam hidupmu? Ini saya bukan bilang kamu untuk bercerai atau apa, itu keputusanmu, ya. Saya disclaimer dulu. Di sini saya mau menjelaskan, semesta mau sampaikan kepadamu untuk kesehatan fisik dan mentalmu. Kalau kamu masih dengan orang ini dan masih sanggup, ya silahkan. Kalau kamu mau tetap bersamanya, silahkan. Tidak pun juga terserah. Itu keputusan dari dirimu. Di sini saya cuma bilang bahwa supaya hidup di masa depan baik, dimana kamu harus dari sekarang tuh harus sehat baik fisik dan mental. Jauhi orang-orang ini ataupun berikan batasan supaya mentalmu dan kesehatan fisik dan mentalmu itu ke depan lebih baik. Jangan sampai ke depan kamu sudah nggak waras karena tekanan dari orang-orang ini, atau bahkan kamu jatuh sakit. Kan kita bicara kesehatan mental dulu kan, baru ke kesehatan fisik. Dimana mental kita sehat, pasti jiwa kita oke, pasti fisik kita oke. Kalau kita tekanan jiwa, dengan sendirinya kita akan terserang berbagai penyakit, entah penyakit medis atau non medis. Ini hati-hati, ya. Orang yang punya ketakutan, ya, akhirnya kita juga ikut takut. Ngapain kamu dekat-dekat orang bikin takut-takut diri? Macam contoh, kamu sudah tahu bahwa saya ini penakut, ya, tapi nanti diajak teman-teman nonton film horor, ujung-ujungnya kamu ketakutan pulang ke rumah, akhirnya orang tua kamu yang pusing stres, padahal kamu sudah tahu bahwa itu teman-teman itu ajak kamu nonton, walaupun memang kamu tahu itu horor, ya jangan dinonton gitu. Kenapa kamu nonton? Ya. Jadi harus bisa tahu kelemahanmu di mana. Oh, orang-orang ini tidak baik. Jaga jarak. Ya. Kalau tidak, berarti kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu.
Berikutnya, Four of Cups. Ya, harus dengan orang yang pembawaan tenang. Jangan dengan orang yang pembawaannya emosi mulu, marah mulu. Ya ini hampir mirip loh. Saya berulang-ulang ya. Wah, gak terlalu banyak berarti dibandingkan zodiak lain. Kamu tuh cuman orang yang kurang bersyukur ya, tukang marah, temperamen, ya tidak ada kedamaian untuk dirimu. Itu yang kamu jauhi. Jauhi orang-orang yang tidak ada ketenangan dalam jiwa. Ribut mulu, pusing mulu. Begini ada juga di tempat kantor loh. Sikut menyikut, ya, mencari-cari kesalahan orang, ya, ataupun mungkin ya menjual nama baik kamu. Dalam hubungan pun sama, hanya mau enaknya aja, mau dilayani tapi tidak mau melihat dari sisi pasangan juga, mau enaknya saja. Ya, ibaratkan ini ada berkat tapi berkatnya tumpah, tuh air tumpah ya, nggak jadi berkat karena tumpah kan. Ini hati-hati dengan orang-orang yang tidak pernah merasa bersyukur, orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi, apalagi kalau sudah main fisik. Wah repot ya. Jadi ngapain bicara aja kita sudah tersakiti dengan kata-katanya, baru tambah fisik lagi. Ini ada yang pemukulan loh, entah pemukulan dalam kasus apapun ya, entah KDRT ataupun mungkin ribut-ribut ya, akhirnya ada pemukulan dalam artian apa ya, ya mungkin salah-salah dengan teman ya, dia memukul kamu, mentampeleng kamu, jambak menjambak, atau saling menuduh merebutkan pacar. Ya ada. Itu pun bukan pukul saja, tapi mungkin di sosmed ya, ataupun mungkin chatting-chatting ya, ribut, maki-maki, itu kan secara tidak langsung memukul walaupun tidak kelihatan. Kamu tersakiti, bicara maki-maki. Ada loh. Ya, dibilang pelakor, pebinor. Jadi mendingan begitu pergi aja. Ya, kalau kamu macam contohnya dapat dengan orang-orang yang tukang pencemburu. Suamimu pencemburu, ujung-ujungnya kamu dimarahi, ya, padahal bukan kamu. Macam contoh kamu kerja terlambat dikit angkat telepon udah cemburu, udah pikiran macam-macam. Bagaimana kamu mau kerja dengan tenang kalau modelnya kayak gitu, ya? Ya itu contoh, kamu bisa mengambil contoh lainnya dari apa yang kamu rasakan ya. Oke, yang terakhir di sini Two of Pentacles, ya, dimana di sini Two of Pentacles ini adalah orang yang hanya mau memanfaatkan dari segi finansial. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, kalau ada orang yang hanya mau memanfaatkanmu dari keuangan, pinjam-pinjam duit, atau karena dia lagi butuh saja baru datang dekat kamu, itu jauhi. Kenapa? Karena dia taunya hanya membutuhkan. Makanya saya bilang jauhi orang mental miskin, cuman mau datang karena butuh. Pada saat kamu butuh, mana dia datang, mana dia mau pinjamin kamu duit. Ya, hati-hati orang-orang yang begini, orang-orang yang hanya mau memanfaatkan kebaikanmu. Hati-hati dengan orang-orang yang hanya mau memperalat kamu. Hati-hati dengan orang-orang yang hanya manipulatif. Ya, bilang bisnis, pinjam uang bisnis, padahal nggak tahu, nggak entah berantah dia sudah pergi membawa kabur uangmu. Ya, ini ada pasangan yang pinjam uang, tapi ujung-ujungnya nihil, ujung-ujungnya nol. Kenapa? Ya karena kondisinya dia sekarang sudah pergi meninggalkanmu, atau bilang kita nggak dapat untung, dapat buntung, padahal bukan, dia tidak maksimal berwirausaha, ya, atau malah dia pakai untuk happy, ataupun mungkin di sini dikatakan juga ada yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, tidak ada transparansi keuangan, ataupun mungkin kalau wanita wah boros, bilangnya kurang, padahal dia pakai untuk beli ini beli itu, hal-hal yang tidak penting ini ya. Jadi jauhi orang-orang. Kalau Kaica tapi kan sudah nikah, ya itu keputusanmu kembali lagi, ya. Di sini saya cuma bilang untuk kesehatan fisik dan mentalmu, pengambilan keputusan kembali kepada dirimu. Karena ada yang orang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi,
Hanya untuk pemalas duduk, malah kamu yang harus menjadi tulang punggung. Ini ada. Dimana kita tuh harus seimbang dalam hubungan, bukan satu enak satu yang tidak enaknya. Harus sama-sama menikmati, sama-sama juga harus berjuang, gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, gak terlalu banyak sih kalau untuk Libra ya. Semesta mau sampaikan kepadamu, jauhi orang-orang yang manipulatif, jauhi orang-orang yang tidak bersyukur, jauhi orang-orang yang hanya mementingkan egonya sendiri, ya. Jauhi orang-orang yang tidak mau belajar dari apapun, terutama belajar dari kesalahan, ya, hanya mau membenarkan dirinya, ya. Jauhi orang-orang yang kalau mau dibilang berdrama, ya, dan jauhi orang-orang yang hanya mau enaknya saja, yaitu dalam finansial, ya, atau orang tidak bertanggung jawab ataupun ya manipulatif lah seperti itu, tidak mau berjuang, hanya mau menikmati hasil. Hati-hati, jangan sampai kamu sudah di atas, dia ambil renggut yang apa kamu punya, kamu jatuh, bye, saya pergi. Ini hati-hati. Ataupun mungkin sebaliknya, kamu temani dia dari nol, ujung-ujungnya pada saat dia sudah di atas, dia lupa kamu yang di bawah. Ini hati-hati juga. Karena kita bicara uang itu kadang-kadang orang itu matanya tabiatnya tuh langsung berubah ya, kalau sudah bicara dengan uang. Makanya kalau kamu mau melihat orang itu baik dan tidaknya, lihat dari pancing dengan uang. Kalau dia suatu saat nanti dia pinjam uang, kamu lihat dia kembalikan tepat waktu tidak. Kalau dia tidak bisa kembalikan tepat waktu, berarti mungkin dia kasih alasan, ataupun mungkin kondisinya nanti dia yang mengingatkan kamu. Itu berarti dia ada tanggung jawab untuk mengembalikan, dia orang baik. Tetapi kalau kamu yang dipersulit, berarti orang ini tidak ada tanggung jawabnya. Besok jangan dipinjamkan lagi, dan jangan jauh-jauh dia orang-orang ini. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang manipulatif, apalagi orang-orang yang serakah, seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.